Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam untuk wilayah Indonesia dan selamat pagi untuk wilayah Amerika dan Kanada dan selamat siang atau sore untuk wilayah Eropa dan Timur Tengah. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik dalam hidup kita. Kasih setianya tidak berubah dan selalu ada untuk kita semua. Dan saat ini kita kembali bertemu di ibadah online Sema Adonai pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025, baik itu dari live streaming, Zoom, maupun nanti siaran tunda YouTube. Baiklah, kita akan mendengarkan pujian pembuka yang akan dibawakan oleh Saudara Abraham dengan judul pujian Kunaikan Syukur. Waktu dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian untuk membuka ibadah pada hari ini yang berkata Kunaikan Syukur. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, kutinggikan, kuagungkan selamanya. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya, terima kasih untuk pujian yang sudah dipimpin oleh Saudara Abraham.
Ya, Bapak Ibu, segala puji syukur hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya untuk-Nya. Dalam Mazmur 146 ayat kedua tertulis, Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Baiklah, kita akan membuka ibadah kita dengan doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih karunia dan pemeliharaan-Mu. Kami boleh ada pada hari ini dan dipertemukan kembali di ibadah online Sema Adonai pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2025. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah. Kami mohon Tuhan pimpinan dan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah kami dan juga jaringan internet kami bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan berkati pula yang melayani pada hari ini, baik pembawa liturgis, operator, dan pembawa pujian, dan beberapa tim yang bekerja di belakang layar ini Tuhan, agar pelayanan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tuhan, kami juga nanti akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Anda Magdalena Carolinda Costa, MDiv. Jamah dan urapi kami Tuhan, juga Ibu Pendeta Dr. Anda Magdalena, agar melalui firman yang disampaikan oleh beliau, kami beroleh hikmat dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baiklah, kita akan mendengarkan kembali pujian dari Saudara Abraham dengan judul Pujian Segala Puji Syukur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya,
bersoraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, amin. Terima kasih untuk pujian dari Saudara Abraham yang tadi sudah dibawakan. Ya, kita senantiasa memuji namanya karena selalu ada kekuatan untuk kita pada saat kita memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Baiklah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Saudara Abraham yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Silahkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengangkat satu pujian yang berkata, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku.
berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Imanku menolong hidupku, siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Saudara Abraham untuk pujian yang tadi sudah dibawakan. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sekarang mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah bergaul akrab dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Randa Magdalena Carolinda Costa MDiv. Untuk Ibu Magdalena, waktu dipersilahkan Ibu. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bu Dewi. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, kita akan belajar tentang firman Tuhan, dan sebelumnya mari kalau bisa kita berdoa sebentar ya. Bapak, kami mengucap syukur, kami mau siapkan hati kami untuk kami bersedia ditabur oleh benih firman-Mu, dan biar setiap benih itu bisa berakar kuat dalam kehidupan kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, biar semua pertumbuhan itu, buah yang dihasilkan bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mereka semua yang menikmatinya diberkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami siap untuk menerimanya. Haleluya, amin. Baik, saya izin untuk share screen dulu ya. Sudah terlihatkah? Belum Ibu. Belum kelihatan. Belum ya, sudah. Oh ya, sudah Bu Ibu, sudah. Ya, ya. Bergaul akrab dengan firman Tuhan. Mungkin kalau kita mendengar bergaul akrab dengan firman Tuhan itu sering kali ya, masing-masing kita dengar perkataan ini gitu ya, kalimat ini. Oh ya, harus bergaul akrab dengan firman. Nah, tetapi mungkin yang jadi pertanyaan adalah apakah setiap kita sudah benar-benar hidup bergaul akrab dengan firman Tuhan, tidak hanya hidup bergaul dengan Tuhan, tetapi dengan setiap apa yang ditulis melalui setiap firman-Nya itu, apakah kita juga mengerti, mengenal, memahami setiap isinya. Karena ternyata tidak semua orang ngerti gitu ya. Baik, mari kita coba buka dan belajar di Mazmur pasal yang ke-119. Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-1 sampai 3 dulu kita baca.
Aku perlu bacain Ibu atau? Boleh, silakan. Ya. Oke, Mazmur 119 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ya, kita akan lompat ke ayat yang ke-24 ya. Saya akan bacakan. Kita bisa bergantian, Bu Dewi. Ya. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Amin. Kalau kita mungkin baca sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ternyata di Mazmur 119 ini kalau kita mau baca secara keseluruhan ya, itu cukup banyak dan sampai di ayat yang ke-105, di situ dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sampai di ayat yang ke-117, sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Nah, di 47 dikatakan aku bergemar. Ya, aku bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai. Bagaimana kita bisa betul-betul hati kita ini tiba-tiba melonjak dengan satu lonjakan sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena kita mencintai perintah-perintah Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita mengerti isi dari perintah-perintah Tuhan, nggak gampang atau tidak mudah untuk setiap kita bisa melakukannya. Ada banyak perintah-perintah, ada banyak aturan-aturan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tetapi apakah kita semua sebagai orang-orang yang percaya bisa melakukannya? Ternyata belum semua kita bisa lakukan. Bahkan kalaupun, wah saya cuma kurang satu gitu ya, misalnya. Ternyata kurang satu itu pun akhirnya dapat menggugurkan semua hal lain yang sudah kita lakukan. Nah, kita lihat bahwa bagaimana setiap firman yang kita baca, perintah-perintah yang kita baca ini bisa mengubah setiap kita, mengubah karakter dari setiap kita orang percaya. Ketika tadi saya bilang bahwa ternyata waktu kita menjalankan perintah-perintah Tuhan, tidak semua perintah itu bisa kita lakukan. Setiap perintah itu ketika kita melakukannya, kita butuh latihan. Harus sabar. Dikasih latihan sama Tuhan. Apakah kita bisa sabar?
Yang saya tahu tuh begini, setiap kali kita berdoa, Tuhan, hari ini kasih aku kesabaran gitu. Hari ini berarti begitu kita amin, baru amin itu sudah diuji loh kesabarannya Bapak Ibu ya. Jadi seringkali makanya karena Tuhan itu kalau jawab cepat gitu ya. Jadi hati-hatilah ketika kita berdoa gitu ya. Beri aku kesabaran, beri aku damai sejahtera, beri aku begini supaya aku tidak gampang marah, tidak gampang. Nah, pada waktu kita berdoa meminta seperti itu, ternyata justru itu ujiannya langsung ada di depan mata. Ada aja. Entah itu istri yang bikin kita marah, sehingga kita terlambat berangkat kerja, atau suami yang bikin kita marah, gitu ya, atau anak-anak yang bikin kita marah. Ternyata itu semua adalah proses atau latihan hasil daripada doa yang kita tadi pagi minta dan panjatkan kepada Tuhan. Biar hari ini kesabaran yang daripada Tuhan ada. Nah, itu yang latihan-latihan ini tanpa kita sadari itulah yang akan mengubah karakter dari setiap kita. Yang dulunya nggak sabaran, jadi sabar. Yang dulunya nggak bisa sumbunya pendek gitu ya, apa sedikit gitu. Nah, ternyata akhirnya bisa nahan marah, nahan emosi gitu ya. Bisa berpikir dulu sejenak apa ya, kira-kira betul nggak ya waktu aku emosi ini ya. Aku melakukan ini loh, betul nggak ya? Jadi ada praktek-praktek atau latihan-latihan yang ternyata harus kita lakukan untuk karakter kita semakin terbentuk. Kita mau ngomong bahwa apakah melalui latihan itu semuanya itu akan bisa terwujud? Apabila kita mau melakukan setiap latihan-latihan, setiap proses yang hadir dalam kehidupan kita, itu akan membentuk kita. Tapi ketika kita menghindarinya, kita lari, mungkin kalau waktunya mungkin seharusnya pembentukan itu jadinya mungkin setahun. Ketika kita lari terus Bapak Ibu. Apakah pada waktu kita lari kita tidak akan menemui praktek atau proses yang sama? Kita akan menemuinya. Praktek dan soal yang sama yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena kita belum lulus di situ. Bagaimana iman itu bisa mengubah karakter? Nah, iman itu yang mengubah karakter itu harus diwujudkan dalam sebuah latihan praktek disiplin Kristen. Jadi setiap kali, oh ya saya harus karakter saya ini saya nggak sabaran, jadi saya harus bisa sabar. Itu perlu latihan. Itu perlu ada proses. Nah, dari setiap latihan-latihan itu, salah satu disiplin yang harus diterapkan adalah bergaul akrab dengan firman Tuhan. Nah, tadi kita lihat bagaimana pemazmur itu dalam hubungannya dengan firman Tuhan, gitu ya. Kita bisa belajar dari pemazmur. Kita akan belajar mengenai 3 hal dari pemazmur ini. Dari yang tadi kita sudah baca, kita akan belajar ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana firman Tuhan seharusnya diperlakukan. Lalu apa itu firman Tuhan? Bagaimana firman Tuhan itu merubah hidup kita.
Kita coba lihat dulu yang pertama. Bagaimana firman Tuhan seharusnya diperlakukan. Nanti tanggal 31 Oktober ya gereja-gereja reform itu akan dikatakan hari reformasi gereja gitu ya. Dan itu akan diingatkan mengenai prinsip dari sola scriptura. Mungkin kalau kita mau lihat apa sih gitu ya. Apa sih Bu sola scriptura itu gitu. Nah, kita mau kalau di sini kita belajar sola scriptura itu kan berasal dari bahasa Latin ya, yang punya arti bahwa hanya Alkitab gitu. Jadi prinsip ini berusaha mengatakan atau mengajarkan kepada setiap kita bahwa Alkitab itu merupakan otoritas tertinggi dalam teologi. Dalam teologi, dalam iman, dalam kehidupan Kristen. Dan ini menggarisbawahi bahwa semua ajaran dan tradisi itu harus dievaluasi terlebih dahulu, harus dikoreksi berdasarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Karena arti dari sola scriptura ini adalah hanya Alkitab. Jadi semuanya, kalau kita mau ngomong apapun, kita mau mengajarkan apapun, evaluasilah, koreksilah berdasarkan firman. Kalau kita mau tarik lagi ke belakangnya, kita lihat selama masa reformasi pada abad yang ke-16, di mana sola scriptura ini menjadi salah satu pusat perhatian di situ. Kita lihat seperti Martin Luther, seperti juga John Calvin, di mana mereka menentang praktek dan doktrin Katolik Roma yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Mengatakan bahwa itu bukan tradisi gereja atau pengajaran manusia, gitu. Jadi yang mau diajarkan kepada setiap kita adalah begini, otoritas Alkitab atau sola scriptura ini sebetulnya apa sih? Bicara mengenai otoritas dari Alkitab. Alkitab ini dianggap sebagai firman Allah yang diinspirasikan dan tidak salah, gitu ya. Dan ini mencakup baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan Alkitab ini dibilang cukup, gitu. Memberi petunjuk bagi orang-orang percaya mengenai iman dan kehidupan setiap mereka. Jadi tidak perlu menambah atau mengubah ajaran Alkitab dengan tradisi-tradisi manusia yang mungkin ada di sekeliling kita gitu. Kalau kita mau baca dengan teliti, mungkin pertanyaan saya kalau tidak salah saya pernah tanya ini deh. Siapa yang sudah pernah baca Alkitab gitu ya dari Kejadian sampai Wahyu gitu? Sudah selesai gitu ya. Siapa yang sudah pernah? Satu kali coba. Yang sudah selesai semua baca dari awal sampai akhir siapa? Ada enggak? Aku belum, Bu. Belum selesai. Ada yang jawab saya itu tadi siapa ya? Pak Sam. Oh, Pak Sam. Sudah berapa kali Pak Sam? Sudah beberapa kali, Bu. Mengerti enggak Pak Sam? Sebagian mengerti dan sebagian masih dalam pelajaran. Iya. Kalau kita mau lihat setiap kali kita baca, sekalipun kita sudah baca berkali-kali, pasal yang sama, ayat yang sama,
Setiap kali kita baca ulang, kita akan selalu mendapatkan hasil yang berbeda. Iya Pak, iya Pak Sam. Iya benar juga. Kalau Bu Makda bawakan firman Tuhan seperti ini kan, kalau kita sudah sering baca Alkitab itu, pasti ada nyambung seperti itu. Jadi hasil inti atau pemaknaan yang kita terima atau apa ya, itu rema yang kita dapatkan dari setiap ayat yang kita baca, pasal yang kita pelajari, itu bisa, loh kemarin padahal baca yang ini nih, enggak seperti ini loh yang aku dapatkan gitu ya. Insight yang aku dapat itu enggak ini. Tapi ternyata hari ini kok tiba-tiba Tuhan bukakan lagi sampai yang lebih dalam lagi ini. Nah, ayat yang sama, tetapi menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ayat yang sama dibaca sama orang itu beda lagi. Yang pengertian yang didapatkan itu berbeda. Nah, masing-masing kita itu akan bisa melihat bagaimana kejelasan dari setiap firman yang ditulis, bagaimana Alkitab itu memiliki satu kesatuan ajaran yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Meskipun ditulis oleh berbagai banyak penulis ya, tetapi kalau kita lihat, oh iya, yang ini pendukung juga yang ini, menjawab juga dari apa yang penulis yang satu katakan. Yang ini juga, nah, masing-masing itu saling mendukung, saling berkaitan, saling menjawab pertanyaan. Kita tidak menemukan di sini, kita bisa tiba-tiba waktu buka di pasal yang lain, atau kitab yang lain kita menemukan jawabannya. Ternyata masing-masing itu saling ada atau memiliki satu kesatuan. Nah, apakah kalau saya tadi bilang bahwa sola scriptura ini bisa diterima oleh semua orang? Enggak bisa. Ini tidak semua orang bisa menerimanya secara universal gitu ya. Gereja Katolik menganggap bahwa Alkitab dan tradisi gereja itu memiliki otoritas yang sama. Mereka percaya bahwa tradisi memberi konteks dan penjelasan bagi ajaran Alkitab. Sedangkan tadi dikatakan bahwa hanya Alkitab. Mau tradisi, mau apa. Kembali sebelum itu dilakukan, sebelum itu istilahnya diberikan kepada orang-orang yang ada di bawah kita, itu harus dievaluasi terlebih dahulu, harus dikoreksi terlebih dahulu berdasarkan firman. Jadi kesimpulan yang kita mau lihat apa sih sebetulnya sola scriptura ini menegaskan bagaimana pentingnya Alkitab yang merupakan sumber utama atau kebenaran dalam iman Kristen. Karena itu kita perlu secara sadar dalam saat kita membaca, saat kita memahami, saat kita mulai masuk di dalam perenungan, nah itu kita pada akhirnya bisa menerapkan setiap firman dalam kehidupan sehari-hari. Dari pemazmur kita juga bisa melihat bahwa firman Tuhan itu nggak cuma sekedar harus dibaca atau dipelajari, tetapi apa? Yang pertama, harus dihormati. Karena firman Tuhan itu memiliki satu otoritas, gitu ya. Kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan kita harus menghormati firman. Di dalam Mazmur 119 tadi, ayat yang ke-161 dikatakan, pemimpin-pemimpin itu menganiaya aku tanpa sebab. Tetapi hatiku takut akan firman-Mu. Pemazmur di sini berusaha menunjukkan bahwa dia menghormati firman Tuhan, bahkan ketika menghadapi tekanan dari orang lain. Dia tidak berusaha untuk melakukan pembalasan,
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman. Menghormati firman berarti kita menyadari betapa pentingnya dan berkuasanya kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab. Dan ini melibatkan apa? Kita mengakui otoritas. Bahwa firman-Nya itu memiliki otoritas tertinggi. Firman Tuhan itu tidak cuma sekedar kita dengar, tetapi kita, karena dia punya otoritas, kita sebagai orang yang percaya, kita akan mematuhi setiap apa yang diajarkan atau dituliskan di situ. Jangan membunuh. Maka kita akan mematuhinya. Itu karena dia dihormati dan dia memiliki otoritas itu. Padahal cuma sekedar tulisan mungkin ya, tetapi ketika tulisan itu punya satu kuasa yang daripada Tuhan, jadi ada otoritas di mana ketika kita membaca, oh iya, sebagai orang yang percaya, aku nggak boleh nih. Gitu. Dan kita akan memperlakukan firman itu dengan apa? Dengan serius. Kita tidak akan main-main lagi. Orang yang kalau kita ngomong dihormati itu kan berarti bahwa kita kalau kita sama orang lain aja yang lebih tua aja. Kalau ketika kita menghormati orang yang lebih tua, kita mau lewat di depannya apa yang kita lakukan? Kadang kalau kita di Indonesia kita yang tuh, kita jalan sambil bungkuk kita permisi gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita menghormati. Kita menghargai, dengan serius kita tahu bahwa ini memang layak, dia memang harus dihormati, lebih tua, punya otoritas gitu. Nah, sama, begitu juga dengan firman. Nah, lalu yang kedua, kalau tadi bilang, firman tidak cuma sekedar dibaca, tetapi harus dihormati karena dia memiliki otoritas. Lalu dicintai. Nah, coba sekarang kita baca di Mazmur 119 ayat yang ke-47. Aku bacakan Ibu apa? Boleh. Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-47. Aku hendak bergemar dengan perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. 97. Yang 97, oke, bentar. 97, sebentar. Mazmur 119 ayat yang ke-97, betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Amin. Ya. Ketika kita mencintai, dikatakan sepanjang hari aku merenungkan. Cinta terhadap firman Tuhan itu mencerminkan satu hubungan emosional gitu ya, dan spiritual yang dalam. Nah, ini melibatkan beberapa aspek atau pendukung gitu ya. Nah, keterikatan yang dalam. Kalau orang mencintai, tetapi dia tidak memiliki satu effort untuk mendapatkan sesuatu, yaitu orang yang dia cintai tersebut, maka sebetulnya dia tidak cinta, betul ya? Ya cuman sekedar lah ngomong aja gitu. Tapi kalau memang dia benar-benar cinta, maka dia akan memiliki satu keinginan yang besar, satu kerinduan yang besar untuk dia bisa mendapatkan orang yang dia cintai. Sama, ketika kita mencintai firman, maka kita akan dengan satu kerinduan, kita kepingin terus bisa membaca, bisa merenungkan, mengerti dan memahami apa sih yang ada di
dalamnya. Kenapa ya kok dulu misalnya gitu ya, para nabi itu ketika mereka menulis, membaca, mereka bisa sampai segitunya menaatinya. Nah, waktu kita sendiri melihat dan membaca, tapi kalau kita tidak berusaha merenungkan, kita tidak akan pernah ngerti. Nah, jadi karena kita memiliki satu keterikatan untuk aku harus mengerti, aku harus mencintai nih firman. Karena apa? Kalau aku ndak baca, nah, kalau aku ndak ketemu sama orang yang aku cintai, aku ndak bisa paham. Aku ndak bisa mengerti siapa sih orang yang aku cintai ini, betul ya? Kalau kita ndak baca firman, ndak memiliki satu kerinduan, besok aja, hari ini ngantuk, sudah matanya udah tinggal 5 watt gitu ya. Besok lagi aja. Kira-kira kalau besok lagi, tinggal 5 watt lagi, kita ngomong apa lagi? Besoknya lagi, Tuhan. Ya. Karena apa? Kita tidak memiliki satu kerinduan yang mendalam untuk kita berusaha memahami apa yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita mencintai, maka sekalipun capek, sekalipun lelah, nah katakan gitu ya. Kalau dulu, kalau tidak salah kita pernah bicara masalah ini ya Pak Sam ya, masalah mencintai dan dicintai. Haleluya. Kan Pak Sam dulu kan bilang, karena Pak Sam mencintai itu kan akhirnya apa? Berusaha untuk menemui, berusaha untuk menyatakan. Betul ya Pak Sam ya? Tapi ternyata ditolak. Haleluya. Jadi, tapi kan ada effortnya, betul ya? Ada usaha yang dilakukan untuk apa? Mendapatkan orang yang dicintai. Nah, ketika kita melakukan effort itu, maka itulah yang dihargai. Ketika kita berusaha melakukan effort di dalam membaca dan merenungkan firman, maka yang kita dapatkan apa? Pengertian-pengertian yang baru yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, lewat apa? Waktu kita membaca, tiba-tiba dibukakan, disingkapkan, apa yang selama ini mungkin kita cari jawabannya. Kita tanya sama orang lain, kita tanya sama gembala kita, ternyata mereka mungkin nggak bisa jawab. Tetapi ketika kita mulai belajar mencintai firman, kita mulai masuk dan mulai memahami, kita merenungkannya, dikatakan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, Yosua 1 ayat 8 itu bilang, merenungkan firman Tuhan itu apa? Siang dan malam. Itu kalau kita merenungkan siang dan malam, direnungkan satu ayat gitu ya mungkin ya, seperti tadi, betapa aku mencintai firman-Mu, aku mencintai Taurat-Mu. Ketika kita merenungkan itu, kita direnungkan apa? Siang dan malam, aku mencintai Taurat-Mu Tuhan. Tiba-tiba muncul sehingga apa? Pada waktu kita mungkin dalam kondisi yang tertekan, pada waktu kita ada di dalam kondisi yang sepertinya kehilangan arah, yang muncul apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, karena apa? Itu firman yang selama ini kita baca tiba-tiba muncul. Pada waktu kita dalam kondisi yang tertekan. Pada waktu kita mungkin dalam kondisi yang bimbang. Jangan bimbang. Sebab aku ini adalah alam. Itu akan keluar dengan sendirinya. Karena apa? Karena kita belajar. Kita merenungkan firman. Kalau enggak, kita ditanya. Waktu kita dalam kondisi tertekan, kita dalam kondisi apa, apa ya misalnya. Pokoknya ceritanya mungkin kita lagi sedih, lagi apa, semua depresi lah ya. Kita enggak ngerti mau apa. Tiba-tiba mungkin karena kita bicara dengan teman kah, kita lihat YouTube kah, kita lihat TikTok atau apa, tiba-tiba apa? Gambarnya mungkin bunuh diri gitu ya, tulisannya bunuh diri kayak kita lagi depresi kan. Oh iya. Nah, hal yang salah itu yang akan sepertinya menjadi jawaban buat keperluan kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengerti apa yang ditulis oleh firman. Padahal ketika kita mencintai setiap firman ini,
Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada banyak janji Tuhan, ada banyak pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di situ, dan kita melihat bagaimana setiap mujizat yang dinyatakan, yang Tuhan lakukan. Apakah itu cuma sekedar ada tertulis dan dialami oleh orang-orang pada masa itu? Apa nggak bisa terjadi sekarang? Bisa, tapi apakah kita paham? Kalau kita nggak pernah baca, kita nggak akan paham. Kalau kita cuma sekedar dengar dari hamba Tuhan yang khotbah setiap hari Minggu, bisa saja lupa. Karena apa? Begitu keluar dari gereja, waktu ditanya, tadi firmannya apa? Apa ya tadi itu ya? Pokoknya pendetanya lucu, ketawa terus aku tadi. Nah, selesai sudah kan? Yang kita ingat apa? Lucunya tadi itu. Nah, merenungkan dan pada akhirnya kita bisa mulai setiap firman itu hidup jadinya. Makanya kenapa tadi saya bilang, waktu kita ada di dalam kondisi tertekan, jangan bimbang, jangan takut. Tuhan itu, nah Tuhan itu yang akan jadi apa? Tempat perlindunganmu, kota bentengmu. Itu akan keluar untuk menguatkan hati kita, menguatkan setiap kita di saat-saat kondisi kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu akan bisa keluar. Nah, karenanya kita harus bisa cinta sama firman. Baca firman itu dan merenungkan, timbulkan rasa rindu yang dalam untuk apa? Ya aku tadi belum baca firman loh. Karena kalau kita mau jujur ya Bapak Ibu, saya pernah bicara sama ada satu hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat pada waktu kerusuhan di Ambon, ya hamba Tuhan ini bilang begini. Dia baca firman mungkin sudah berpuluh-puluh kali gitu ya, sudah ya. Tapi Bapak Ibu percaya enggak? Dia bilang begini, pada waktu saya dengar suara bom, pada waktu saya dengar suara teriakan-teriakan, ada api di kanan kiri, di belakang, dan kemudian mulai terlihat di depan saya, di ruang tempat ibadah. Percaya enggak? Dia bilang begitu. Kita bingung, kita nunggu kalimat apa yang mau dia keluarkan. Matius, Markus, semuanya lupa. Ya, jadi semua isi itu lupa. Karena apa? Kondisi yang tertekan, kondisi yang tiba-tiba membuat kita terpojok. Waktu kita dibilang kita tidak belajar untuk mulai menggali firman, merenungkan firman. Ada bom, ada apa? Matius, Markus lupa. Karena apa? Waktu kita teriak sepertinya Tuhan nggak dengar dan Tuhan nggak tolong. Itu yang dia bilang. Saya bilang, iya kali ya. Itu bisa aja terjadi kepada setiap kita. Bayangkan ketika mungkin tiba-tiba ada bom di sebelah rumah kita atau gitu ya. Apa kita enggak teriak-teriak? Ya kita mungkin teriak-teriak dan kita lari, kita lupa bahwa Tuhan itu akan memberikan perlindungan, Tuhan akan itu mungkin bisa saja kita lupakan gitu. Jadi mari kita belajar. Tidak hanya berhenti sampai firman itu harus dicintai, tetapi dijadikan juga sebagai sumber penghiburan dan kekuatan, juga pengenalan akan Allah. Silakan mari kita baca di Mazmur 100 yang ke-19, 119 ayat yang ke-28. Bentar, Ibu, aku baca ya 109 Mazmur 119 ayat yang ke-28. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ya. Lalu ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50. Bentar. 109 Mazmur 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Amin. Kita melihat bahwa ternyata ketika kita dekat
dengan firman itu, maka setiap apa yang tertulis di dalamnya itu akan memberikan suatu penghiburan, kekuatan, dan membuat setiap kita semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Pada masa-masa sulit, pada masa-masa kita di bawah tekanan, masa-masa kita sepertinya tidak mendapatkan pertolongan, kita bisa melihat waktu penderitaan datang, waktu putus asa, bagaimana rasa aman, rasa nyaman bahwa setiap janji yang Tuhan itu katakan bahwa kekuatan yang daripada Tuhan itu yang akan selalu menyertai setiap kita. Pembelaan Tuhan itu akan muncul seperti siang dibilang begitu ya. Firman itu pelita bagi setiap kaki kita. Itu akan membawa penghiburan, kekuatan dimanapun kita semua ada. Kondisi apapun pada waktu mungkin kita merasa tidak pasti. Tapi ternyata Allah yang kita sembah, dia memberikan kepastian yang dunia tidak bisa beri bagi setiap kita. Waktu kalau kita baca di Mazmur pasal yang ke-23, bagaimana si Tuhan itu bicara, di situ dibicarakan mengenai bahwa Tuhan itu dia dibicarakan sebagai seorang gembala yang memberikan rasa aman dan nyaman di dalam ketidakpastian. Dia membimbing ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, menyegarkan ya, bawa kawanan dombanya ke air yang tenang, menyegarkan jiwanya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang, nah, waktu kita ada di dalam sepertinya tekanan yang betul-betul, kesengsaraan yang sepertinya nggak bakal ada orang yang nolong. Tapi waktu kita baca Mazmur 23, seorang gembala yang memberikan satu kenyamanan yang luar biasa buat domba-dombanya. Tidak dibiarkan domba-dombanya itu memiliki rasa takut gitu ya. Bayangkan mungkin dombanya sepertinya sama seperti yang Daud waktu itu lakukan. Berapa banyak sih domba yang dijaga sama Daud? Kalau Bapak Ibu tahu. Cuman 2-3 ekor Bapak Ibu. Bukan yang puluhan gitu ya. Daud itu cuman jaga dombanya itu cuman 2-3 ekor, tetapi dia menjaganya dengan segenap hatinya karena itu adalah tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia untuk dia lakukan. Dia menjaga domba-dombanya dari apa? Serangan beruang. Jadi dia dilatih sama Tuhan di padang itu dengan cuman sekedar menjaga domba-domba dari serangan si beruang, serangan itu beruang besar ya Bapak Ibu. Jadi bukan sesuatu yang kecil, bukan hewan kecil yang lucu gitu, enggak. Itu yang besar. Makanya ketika dia melawan Goliat, seperti latihan yang dia biasa latih di padang rumput itu, memakai batu sebagai apa? Alat untuk, itu pula yang dia pakai untuk mengalahkan Goliat. Latihan yang sama akhirnya dipraktekkan. Waktu kita berlatih mencintai firman, merenungkan firman, menjadikan firman itu sumber dari segala penghiburan, kekuatan bagi setiap kita. Maka pada waktu atau pada masa kita mengalami yang namanya ujian, setiap latihan yang tadi kita sudah pakai, latihan ini tadi, akan bisa kita gunakan. Dan hasilnya sempurna. Bagaimana kita lihat seorang Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar. Padahal
prajurit-prajurit atau tentara-tentara Israel yang lain itu tubuhnya lebih besar daripada Daud, lebih pandai berperang, ilmu perangnya lebih pintar gitu ya. Tapi mereka nggak berani melawan Goliat. Kenapa? Nggak pernah. Apakah mereka nggak pernah latihan? Oh ya latihan gitu ya. Tapi mereka mungkin nggak pernah latihan sama kalau ngelawan orang-orang yang besar-besar gitu ya. Raksasa seperti apa? Seperti Goliat itu. Mereka nggak pernah latihan gitu sama orang-orang yang seperti itu. Nah si Daud latihannya bukan cuma sama manusia, tapi dia melawan hewan-hewan yang berusaha apa? Mau makan domba-domba yang dia jaga. Beruang gitu ya. Itu gede. Nah, itu adalah latihan yang Daud lakukan. Jadi sama. Ketika kita melihat bagaimana pentingnya firman Tuhan dan kita berlatih untuk terus mencintai, terus menggali, merenungkan. Kita tidak perlu cari sumber yang lain. Baca aja firman. Dia adalah sumber dari segala sumber gitu ya. Kita mau baca, mau butuh, mau cari apa sih gitu ya. Oh mau cari masalah penghiburan. Ada. Apalagi semuanya ada, kasih ada, gitu ya. Pengampunan ada. Mau cari apa saja ada di situ. Makanya ada yang bilang juga apa? Firman Tuhan ini atau Alkitab ini adalah surat cinta Tuhan buat setiap kita. Orang yang jatuh cinta waktu menuliskan perasaannya. Saya tidak tahu dulu Pak Sam itu waktu menyampaikan perasaannya itu pakai surat ya Pak Sam kalau tidak salah ya waktu itu. Iya, pakai surat yang zaman dulu. Iya, ya nulis gitu ya. Nulisnya apa ya Pak Sam waktu itu? Haleluya. Ya, mungkin kamu cantik gini aku mencintai kamu. Nah, macam-macam gitu ya misalnya. Contoh mungkin seperti itu gitu. Tidak ada yang lain gitu ya selain Iya. dirimu. Waduh, Benar, Bu. pokoknya nah ya seperti itu. Begitu juga ketika kita menjadikan Alkitab ini sumber dari dan menjadikan itu sesuatu yang kita cintai gitu ya. Karena dari sini kita mendapatkan apa yang kita perlu. Waktu kita ada dalam kesulitan, waktu itu tiba-tiba muncul setiap apa yang sudah selama ini kita renung, hasil dari perenungan itu akan muncul. Itu akan memberikan kepada setiap kita kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh orang. Oke, kita lihat apa itu firman yang kedua. Nah, firman Tuhan adalah penyataan akan pribadi Tuhan Allah. Nah, kisah Allah yang berkarya di dunia ciptaannya dan seluruh rencananya. Kan dikatakan surat cinta Tuhan buat setiap kita. Ketika kita jatuh cinta, artinya apa? Kita akan juga berusaha memperkenalkan siapa sih saya. Ya enggak Pak Sam? Aku baik loh, pemuda baik-baik gitu ya Pak Sam ya waktu itu. Ya, Bu. Supaya apa? Gitu nggak dapat, Bu. Nah, kita harus menceritakan siapa kita, menuliskan siapa kita, supaya apa? Orang lain yang kita kejar ini jatuh cinta juga sama kita. Begitu juga dengan Tuhan. Dia menuliskan semua rasa cintanya, pribadinya, siapa dia kepada setiap kita melalui setiap firman-Nya. Apa yang dia biasa lakukan? Apa yang dia korbankan? Nah, semua kan kita bisa baca. Mulai dari kisah kelahirannya, bagaimana pelayanannya, bagaimana waktu dia memberikan hidupnya buat setiap kita orang-orang yang berdosa. Itu adalah surat cinta yang paling luar biasa yang kita pernah terima. Dan surat cinta yang seperti itu, kita tidak bisa dapatkan daripada orang lain. Bahkan suami kita sendiri pun tidak akan ada yang mau mati buat setiap kita. Ya, mau mati buat kita, buat istri-istri atau bapak-bapak yang ada di sini, nggak pasti mikir beratus-ratus kali untuk mau mati buat pasangannya. Karena apa?
pasanganku menjengkelkan, ya, mencekno gitu ya, nyakiti aku terus gitu. Nah, hal-hal itu itulah yang akan membuat kita semakin mengerti cintanya Tuhan kepada setiap kita, sehingga Dia mau menyatakan setiap pribadi yang yang ada di dalam dia itu, Dia bilang, ini loh aku. Dan yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kan, apakah firman Tuhan itu identik dengan Alkitab semata-mata? Alkitab memuat firman Tuhan. Walaupun demikian, Alkitab tidak identik dengan firman Tuhan. Kalau saya bilang seperti ini, kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Alkitab merupakan kumpulan tulisan yang diinspirasikan oleh Allah dan ditulis oleh manusia melalui Roh Kudus. Alkitab juga mencakup berbagai jenis tulisan termasuk sejarah, puisi, nubuat, juga ajaran. Jadi dalam hal ini Alkitab itu bisa kita anggap sebagai media, ya, media atau wadah yang memuat firman Allah di dalamnya. Alkitab kan kalau kita lihat cuman itu aja tempatnya, tapi isi yang ada di dalamnya, nah itu adalah firman Tuhan. Coba ya, kita bisa baca di Yohanes pasal yang pertama, silahkan ayat yang ke-14 sampai 15. Yohanes 1 ayat 14 sampai 15. Yuk kita baca. Iya, sebentar Bu. Yohanes 1 ayat 14 dan 15 ya. Baik. Yuk. Saya buka dulu. Aku belum silakan, buka Dewi. itunya. Iya. Aku ternyata belum buka ininya. Ya, Yohanes 1 ayat 14 sampai 15. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ibrani 1, Ibu perlu aku baca juga? Iya. Oke, Ibrani 1, ntar aku buka. Ibrani 1 ayat 1 dan 2, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya dan telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Ya. Firman itu adalah Allah sendiri.
kita melihat di sini bahwa ternyata Alkitab memuat firman Allah yang berisi juga pengajaran, berisi juga tentang kebenaran. Baik hukum, baik petunjuk hidup, prinsip-prinsip moral, dan yang terpenting adalah pemberitaan mengenai keselamatan melalui Yesus Kristus itu ada di dalamnya juga. Nah, kita melihat semua rencana keselamatan Allah untuk umat manusia itu dituliskan di situ. Sehingga setiap kita, waktu kita membacanya, kita dan kemudian merenungkan, kita akan melihat dan bisa merasakan bagaimana cinta Tuhan bagi setiap kita. Waktu Tuhan mencintai setiap kita, Dia menerima setiap kita apa adanya. Dia menerima kita dengan setiap kerusakan-kerusakan, setiap pecahan, setiap retakan yang ada di dalam hidup masing-masing kita. Dia tidak hanya menerima orang yang kinclong-kinclong atau bagus-bagus saja, enggak. Tetapi orang-orang yang tidak layak sebetulnya. Tetapi mereka dilayakkan untuk menerima cinta daripada Tuhan. Karya keselamatan, rencana keselamatan yang sudah Tuhan tuliskan dan kita baca sampai hari ini. Itu ada di dalamnya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana ada banyak orang-orang yang melakukan kesalahan. Ada banyak orang-orang yang melakukan dosa. Bapak Ibu, gereja adalah sebetulnya merupakan tempat di mana orang-orang itu yang rusak, yang perlu dibetulkan hidupnya. Bukan orang-orang yang sudah baik-baik saja yang bisa masuk gereja. Tetapi kita yang dalam tanda kutip tidak baik-baik saja pun kita butuh untuk masuk di dalamnya dan menerima kasih Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya, ketika kita mengenal apa yang namanya kebenaran, maka kita akan bisa merangkul mereka. Kita akan bisa menjadi tudung buat setiap mereka. Kita akan menjadi penuntun kepada mereka-mereka yang remuk hati, yang rusak ini tadi, yang pecah, yang tidak karu-karuan ini tadi, untuk mereka mulai dibetulkan, di-rebuild ulang, dibetulkan, ditata lagi, supaya benar dan enak dipandang. Nah, ketika sudah benar, enak dipandang, diajari mengenai kebenaran, maka orang yang tadinya rusak, orang yang tadinya retak, orang yang tadinya sudah merasa bahwa hidupnya tidak layak, mereka akan melihat bahwa saya dicintai, saya diterima, saya tidak dibuang, saya tidak dilecehkan karena kesalahan-kesalahan, karena dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, yang sudah mengerti kebenaran, mereka justru merangkul, menguatkan, membimbing. Nah,
Itu yang akan membuat perubahan, satu perubahan, sehingga apa? Akan ada banyak orang percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kita sebagai orang yang percaya, yang mengerti akan kebenaran, yang tahu apa itu firman sih, pernyataan akan pribadi Allah yang seharusnya bisa kita bagikan untuk orang-orang yang itu tadi, gitu ya. Mereka yang mungkin narkoba, mereka yang tukang berzina, mereka yang tukang selingkuh, mereka yang pencuri, mereka yang suka mabuk, penjudi. Ketika kita bisa merangkul mereka, bukan justru memberikan tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan, dan kita ceritakan itu semua kepada banyak orang di luar sana, supaya orang-orang tahu apakah kira-kira mereka bisa bertobat? Tidak. Mereka justru akan lari. Karena apa? Setiap kali mereka berjalan, semua orang akan berkata, oh itu loh orang yang nyuri tadi. Oh itu loh orang yang berzina itu. Oh itu loh orang yang selingkuh itu. Tudingan orang itu akan membuat mereka semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kita merangkul mereka, ketika kita memberikan kasih yang daripada Tuhan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka apa yang benar, percayalah, mereka akan berubah. Tetapi dengan tudingan setiap kita, nggak akan pernah ada yang bisa berubah. Yang ada justru mereka melihat, ternyata orang Kristen lebih jahat daripada orang-orang yang di luar sana. Padahal kita tahu kebenaran loh. Nah, akhirnya kan seperti itu. Kita tahu kebenaran, kita tahu firman. Tetapi yang kita lakukan tidak sesuai firman. Oke, kita jalan lagi. Jadi ketika kita mengenal pribadi Yesus itu seperti apa? Dia penuh kasih, dia penuh sabar, dia penuh dengan pengampunan. Dia semuanya, ya, setiap karakter yang ada di dalam dia, itu yang seharusnya kita bisa temukan, kita bisa kenali ketika kita membaca firman dan merenungkannya. Sehingga itu bisa kita praktekkan. Gak gampang. Percayalah tidak mudah ketika kita melihat orang yang datang kepada kita adalah seorang pezina, seorang selingkuh, tukang selingkuh gitu ya. Habis bunuh orang, habis mabuk-mabuk gitu ya. Kemudian datang ke kita, waduh gimana? Enggak mungkin kita bisa seperti itu. Waktu orang yang sudah bertobat aja datang ke gereja, tapi orang mungkin dia ada tato gitu ya di sebelahnya. Saya pernah cerita kalau nggak salah ya, pernah kasih ilustrasi itu ya. Jadi ada yang orang yang bertobat masuk ke gereja, ada seorang ibu dan anaknya. Si anak ini apa? Anak ini ngeliatin orang yang bertato ini. Ibu ini juga melihat, karena yang di sebelahnya ibu itu apa? Tasnya dia. Yang ada di otak kepala ibu ini, yang di dalam kepala ibu ini apa? Waduh, sudah tatoan, mukanya sangar gitu ya. Dompetku bisa tiba-tiba melayang ini kalau enggak hati-hati. Nah, waktu dia lihat seperti itu, apa yang dia lakukan? Anaknya dia pindahkan ke tempat yang sebelah sana dulu, lalu pelan-pelan dia mulai ambil tasnya. Di sisi orang yang tadi bertato, yang dia pikirkan apa? Tuhan, kan saya tadi bilang, orang ini sudah bertobat. Tuhan, aku ini datang ke rumahmu. Aku sudah bertobat loh. Aku sudah berubah loh. Tapi ternyata pandangan orang, tuduhan orang, itu tetap melekat. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat.
apa yang mereka dengar. Orang bertato itu jahat, orang bertato itu nakal, orang bertato itu dan lain-lain. Dan masalahnya apa? Dia mungkin nggak cuma bertato waktu itu. Dia lupa lepas anting-antingnya. Jadi si ibu ini mikirnya sudah aneh-aneh macam-macam. Akhirnya tadi dia dari rumah sebetulnya mau dengar firman Tuhan, dia mau datang untuk hidupnya semakin diubahkan. Yang terjadi adalah apa? Karena ibu itu tadi sudah mindahin anaknya, mulai menyingkirkan tasnya supaya selamat tidak diambil gitu ya. Pelan-pelan si pemuda yang bertato ini apa? Dia keluar dari gereja. Dia tidak ngikuti ibadah sampai selesai. Dia pergi ke tempat kakak rohaninya dia. Dia pukul-pukul tuh pintu pagarnya. Bang gitu ya. Kenapa? Orang Kristen tuh jahat ya, dia bilang gitu. Aku ini datang kan mau ibadah. Aku mau datang dengan etikat baik. Tetapi yang mereka lakukan, mereka berpikir karena mereka lihat tatoku, karena mereka lihat anting-antingku, ada dompet di sebelahku, ada anak kecil di sebelah. Itu disingkirin pelan-pelan gitu ya. Aku kan tersinggung, aku merasa terhakimi, aku merasa begini. Nah, si kakak rohaninya jawab begini. Nah, kamu kenapa ke gereja pakai apa? Maksudnya lengan pendek yang pada akhirnya apa? Tatonya itu kan seluruh tangan ini dan dari lengan ini sampai bawah. Ya pasti orang kelihatan ya takut kan gitu. Ya orang ya takut lah. Itu anting-anting juga belum dibuka. Ya lupa. Gitu. Tapi kita melihat sini. Ternyata orang Kristen, orang yang ada di gereja, belum semua ternyata dari mereka punya hati, punya pikiran, punya perasaan seperti hati dan pikiran juga perasaannya Tuhan. Yang ada adalah bagaimana cara mereka melihat dari apa yang ada di depan mereka. Kesalahan dan dosa, apapun hal yang jelek yang dilakukan oleh orang yang ada di depan mereka. Nah, dari sini kita melihat bahwa orang yang membaca firman, waktu mereka membaca, ternyata belum tentu semua mereka dilahirkan baru. Belum tentu mereka semua mengecap apa yang namanya keselamatan, pengampunan melalui Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak membaca secara teratur, berurutan, atau secara sistematis, dan nggak ada yang mengajarkan isi atau berita Alkitab secara tepat. Bahkan mungkin kadang-kadang kita baca itu separuh-separuh, setelah itu kita jadiin bantal untuk tidur. Nah, berapa banyak yang ada di Zoom ini ketika baca Alkitab kemudian ngantuk. Akhirnya kalau nggak bisa tidur, mana Alkitab ya? Gitu. Baca supaya apa? Supaya bisa tidur. Nah, seringkali itulah yang terjadi. Gitu. Jadi, kenapa mereka tidak tahu bahwa firman itu bisa mengubah kita? Karena kita belum mengerti apa yang sudah dilakukan oleh Sang Firman atau Tuhan itu untuk mengubah hati setiap manusia. Yang tadinya penuh dengan kebencian, penuh dengan dosa, tiba-tiba diubahkan menjadi manusia baru yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengampunan. Semuanya bisa diubah. Kalau kita mau lihat bagaimana cuman sekedar pada waktu Yesus itu bicara sama si Sakius, pengungut cukai. Hai Sakius, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Cuman sekedar ngomong itu, tapi kita melihat perubahan yang terjadi kepada Sakius. Tuhan, apa yang selama ini sudah aku mau kembalikan.
berlipat. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan bisa mengubah hati manusia yang tidak benar jadi benar. Di Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 sampai 34. Di situ dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, perjanjianku itu telah mereka ingkari. Nah, lalu dikatakan juga, perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ini, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ini perjanjian yang Tuhan buat. Tetapi kita melihat bahwa waktu kita baca firman, itu yang terus akan mengubahkan setiap kita. Firman Tuhan itu akan jadi sesuatu gada di hati, sesuatu yang dikasihi. Makanya kenapa kalau kita baca firman, kemudian kita menyampaikan, kan selalu ada yang bilang gini, firman itu pedang yang bermata dua. Buat saya yang bicara ini, juga buat Bapak Ibu yang sedang mendengar. Waktu saya bicara, oh ya, saya juga akan bicara, apakah saya sudah melakukannya? Apakah saya juga masih melihat orang lain yang berdosa, yang bersalah, yang melakukan hal-hal yang jelek, yang bobrok, yang rusak? Kemudian saya juga masih suka nuding-nuding mereka? Apakah saya masih suka membicarakan mereka, kesalahan-kesalahan mereka yang dan terus saya tuduh-tuduhkan? Itu juga akan jadi pedang buat saya. Akan jadi satu pengajaran supaya, oh ya, saya enggak boleh seperti itu. Kalau kita mau mengerti ini, berusaha merenungkan setiap firman, kita akan mengerti. Mungkin kita keras kepala, suka, apa sih kan gitu. Tapi bagaimana cara Tuhan mengubah setiap kita, itu keren. Nah, baik. Kita melihat bahwa Yesus hadir, dia sungguh-sungguh jadi satu pesan yang membawa pesan yang luar biasa bagi setiap kita. Karena itu mari, sebelum saya selesai, saya cuma mau mengingatkan kepada setiap kita. Artinya saya juga Bapak Ibu bahwa mari setiap kita mulai belajar hidup mengasihi firman, hidup dengan menggali setiap firman. Karena ketika kita mengenal firman ini dengan baik, setiap apa yang tertulis di dalamnya, kita akan tahu bahwa tidak ada satupun yang dia ajarkan kepada setiap kita. Itu merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Mungkin kita bilang, susah Tuhan. Maka dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk memampukan setiap kita. Supaya setiap kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Baik, puji Tuhan, saya selesai Bu Dewi. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Magdalena Caroline Da Costa untuk kebenaran firman yang sudah tadi diberikan untuk kita semua. Saya sangat pribadi, saya sangat terberkati Ibu
bagaimana kita harus mencintai firman Tuhan dan meminta Roh Kudus supaya kita mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Memang itu tidak mudah, namun dengan bantuan Roh Kudus kita pasti mampu untuk menjalaninya hari lepas hari. Terima kasih Ibu. Semoga apa yang Ibu Pendeta firmankan hari ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam info persembahan yang akan disampaikan oleh Ibu Aling. Silakan Ibu Aling. Iya, baik. Terima kasih Bu Dewi. Baik Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan dari Sema Adonai, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan Bapak Ibu melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXX CXXXXXXX. Demikian pengumumannya. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahan yang Bapak Ibu telah berikan kepada Sema Adonai. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi sebagai liturgis. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Aling untuk info persembahan dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sudah mensupport pelayanan Sema Adonai. Baiklah, kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Kinar. Silakan Ibu Kinar, waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf Ibu, mic-nya masih ketutup. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Bapak Ibu, setelah kita menerima firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada malam hari ini, pada pagi, sore hari di Jerman dan di Amerika, di Indonesia dalam waktu yang berbeda. Kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih. Pada saat ini kami boleh melaksanakan ibadah bersama dengan keluarga Sema Adonai. Kami bersyukur, berterima kasih pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang dengan tema bergaul akrab dengan firman Tuhan. Sungguh pada malam hari ini kami semakin dibukakan mata hati kami untuk mencintai firman-Mu, untuk senantiasa membaca, membuka, mendalami firman-Mu dan berada di dalam Alkitab. Karena melalui pendalaman kami akan firman-Mu, kami boleh bergaul akrab dan kami boleh mengerti akan kehendak-Mu atas hidup kami. Melalui firman-Mu itu kami boleh bergantung penuh akan hidup kami dan kami boleh mengandalkan pertolongan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Andang Magdalena Carolina da Costa, MD. Kiranya Engkau juga memberkati Ibu Pendeta Dr. Andang Magdalena, Engkau berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, dan Engkau pakai Ibu Magdalena semakin hebat untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu kepada sesama kami. Biarlah melalui apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Magdalena, boleh banyak orang semakin mencintai Engkau, mengenal Engkau, dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk waktu ini dan perkenankan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, dan para pembantu, para gubernur, bupati, dan pimpinan hingga di tingkat RT. Kiranya Engkau memakai orang-orang yang telah Engkau pilih untuk duduk di dalam kepemimpinan ini, untuk menjadi alat-Mu, untuk menyatakan kuasa-Mu, untuk menyatakan kehendak-Mu di bangsa dan negara kami.
Kami juga memohon Tuhan kiranya Engkau memakai setiap orang percaya untuk terlibat secara nyata di dalam kehidupan berbangsa dan negara kami. Dan setiap orang percaya boleh mewarnai kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya setiap orang percaya dimanapun berada menjadi teladan bagi lingkungan kami, bagi bangsa dan negara kami. Sehingga hidup kami boleh menyatakan kebenaran-Mu, boleh mewartakan firman-Mu. Bapa kami yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kiranya Engkau menjadikan bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang bisa menjadi teladan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan punya peran di tingkat internasional. Bapak, kami berdoa untuk gereja-Mu, kiranya dimanapun gereja-Mu berada semakin berkembang, dan setiap orang yang percaya boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami, bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati para pendeta, para pengajar, para guru untuk mewartakan Injil kebenaran-Mu dimanapun mereka berada, sehingga melalui mereka boleh banyak orang semakin percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami juga berdoa untuk Sema Adonai, kiranya dari hari lepas hari Sema Adonai semakin Engkau pakai untuk mewartakan Injil kebenaran-Mu melalui forum-forum pengajaran, melalui doa pagi, maupun dalam setiap acara yang setiap hari terselenggara. Kiranya Engkau memberkati saudara-saudari kami yang telah ikut berperan di dalam Sema Adonai ini. Kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudara kami ini, baik di dalam keluarganya maupun di dalam pelayanannya. Tuhan, kembali kami memohon kiranya Engkau menaruh Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dari lepas hari boleh semakin mengenal Engkau, mencintai firman-Mu, senantiasa belajar siang dan malam untuk semakin mengenal Engkau. Dan kami mengucap terima kasih dan perkenankan pada malam hari ini kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Kinar yang sudah memimpin doa syafaat. Baiklah, sebelum kita menutup ibadah kita akan mendengarkan pujian penutup yang akan dipimpin oleh Saudara Abraham dengan judul Terima Kasih Tuhan. Silahkan. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita angkat satu pujian yang berkata, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya, itulah tadi pujian penutup yang sudah dibawakan oleh Saudara Abraham. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang selalu ada untuk kita di sepanjang hidup kita. Amin. Baiklah, kita akan masuk ke dalam doa berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan, Dokter Ministry. Waktu dipersilahkan, Bapak. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sungguh berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kami alami baik melalui puji-pujian dan juga melalui firman-Mu yang menyadarkan kami betapa pentingnya senantiasa bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Karena itu Bapa, ajar kami untuk mencintai, menghormati, dan melakukan firman-Mu itu di dalam segenap kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, dan semakin menjadi berkat, semakin menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Magdalena yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu dalam hidupnya, dan pakai semakin hari semakin ajaib. Sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini, maka Injil Kerajaan Allah disebarluaskan sampai ke penjuru-penjuru bumi. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam ini. Kami mohon tangan Tuhan akan selalu menyertai, membimbing, dan menolong kami di dalam semua yang kami kerjakan. Sehingga berhasil, dan dengan itu membuat kami akan hidup semakin mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami pada malam ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang ibadah sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Daniel Palungan, MTH, yang sudah memberikan doa berkat, dan juga untuk Ibu Pendeta Dr. Randa Magdalena Carolinda Costa, MDiv, yang sudah membawakan firman minggu ini.
Terima kasih juga untuk seluruh tim Sema Adonai yang sudah melayani. Terima kasih kepada para jemaat yang sudah mengikuti ibadah Sema Adonai, baik itu secara live streaming, Zoom, maupun nanti siaran tunda YouTube. Sampai bertemu lagi minggu depan, Tuhan memberkati. Shalom.